Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera tidak hanya melahirkan duka bagi manusia, namun juga menggores luka yang dalam bagi kelestarian alam. Tanah dan air seolah berkata, hutan kita kini tengah sengsara. Gelondongan kayu yang terbawa oleh banjir bandang seolah menjadi pertanda bahwa belantara kita kini telah telanjang karena beralih fungsi lahan. Lalu mampukah bencana ini membuka mata dan hati bagi pihak-pihak yang meremehkan deforestasi? Inilah episode ke-53 di Poin Investigasi. Saya Di Purbagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Provinsi Aceh. Ini apa, Pak? Iya, rapat sekolah. Kena banjir. Tebal sekali ya. Lumpurnya. Tapi lambang Garudanya masih terlihat. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan. Udah ada yang mesan biasanya gitu. Adapun kalau ada pohon-pohon yang tercabut ini pohon-pohon yang di samping sungai. Kalau bisa bantuan bersihkan inilah kayu dengan alat berat ya kan. Kami nggak bisa ngomong lagi. Kami udah capek nangis. Kami dihantam air. Tiba-tiba datang malam Jumat ada orang ngomong tolong. Kalau dibilang trauma kali. Dengan air kami trauma karena ini memang kami anak kecil dihantam dengan bala. Kalau ini perusahaan apa sih, Pak? Ya. Perusahaan apa ini? Sawit. Nah, Oh, sawit. Ini pabriknya. Sama karet. Nah, ini begitu order masuk ini perubahan sawit. Tapi berarti udah bisa beroperasi belum untuk kebanjiran? Udah, Oh, udah. Hari ini mulai. Saya akan coba datangi ya perusahaan sawit. Bisa dilihat ada truk-truk CPO juga. Kepulan asap dari dalam pabrik ini terlihat jelas. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi. Ya, kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Usut tuntas mafia-mafia yang ada di Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, dan Kementerian ATR BPN. Karena status lahan perusahaan-perusahaan yang ada di situ itu sangat bergantung pada kebijakan mereka. Pak Presiden sendiri yang memerintahkan tindak semua, siapapun di belakangnya. Seluruh banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dan juga beberapa wilayah lainnya tidak hanya melahirkan korban jiwa, tidak hanya melahirkan kerusakan rumah, tetapi juga meninggalkan material lumpur, dan yang tidak kalah penting adalah bahwa ada fenomena yang terkuak gelondongan kayu yang kemudian juga merusak rumah warga. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara, untuk melihat seperti apa gelondongan kayu yang ada di Kampung Tanjung Karang, tepatnya di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Saya mendapatkan informasi bahwa ada satu pondok pesantren terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang yang saat ini kondisinya terselimuti ataupun terkepung oleh gelondongan kayu. Saya akan
masuk lebih ke dalam, saudara. Saudara, saya akan langsung datangi Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, tapi saya tidak akan sendiri. Saya akan bersama dengan kepala sekolah dari Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Ya. Assalamualaikum, Pak Mahmuri. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Pak, saya izin konfirmasi, ini rumah Bapak? Ini rumah kontrakan. Rumah kontrakan? Rumah kontrakan. Akhir November lalu juga tersapu banjir? Iya. Oke, boleh saya lihat ke dalam Pak, kondisinya seperti apa? Oke, kurang lebih seperti ini ya Pak ya? Iya. Oke. Artinya Bapak, mohon maaf sebelumnya, tidak hanya pondok pesantren yang Iya. Bapak pimpin yang kemudian juga kena banjir, bahkan tumpukan kayu, tapi rumah Bapak juga terkena. Iya. Boleh Pak, kalau tidak mengganggu, saya izin melihat pondok pesantren saat ini kondisinya? Boleh? Boleh sama-sama. Siap, silakan Pak. Kita akan menuju ke pondok pesantren Darul Mukhlisin, saudara. Artinya Pak, ini pondok pesantren ini berada di perumahan warga juga ya? Iya. Oke. Dan ini adalah Pondok Pesantren Islam Terpadu Darul Mukhlisin, yang tidak hanya terendam banjir, tapi juga, saya lihat ya, saat ini terselimuti oleh lumpur, dan saya akan tunjukkan kondisi dalamnya, saudara. Tinggi lumpurnya di depan dari pondok pesantren masih sangat tinggi. Ini cukup tebal ya, sehingga susah untuk beli saksi ke dalam. Saya ingin tunjukkan, ini apa Pak? Rapot. Rapot? Iya, rapot sekolah. Rapot sekolah? Iya. Kena banjir. Ini saya akan tunjukkan, saudara, ini salah satu rapot ya, milik murid yang ada di sini. Tebal sekali ya Lumpurnya. tapi lambang Garudanya masih terlihat. Sementara bagian dalam sudah hancur. Saat itu kejadiannya seperti apa Pak? Kita itu kan Rabu tanggal 26 atau 27 itu. Ya. 3 hari sebelumnya itu kan, atau 4 hari sebelumnya itu hujan lebat Bang. Itu sampai Rabu dini hari air udah masuk ke lapangan. Itu ternyata airnya naik terus. Rabu malam santri semua kami evakuasi ke rumah Haji Zakwan. Semuanya? Semuanya. Kita bilang ke wali santri, ini anak-anaknya boleh dijemput. Ternyata nggak bisa semua Bang, karena jalan itu udah banyak ketutup sama air, jalan-jalan Oke. utama. Iya. Dan santri kami bawa keluar Oke. ke rumah warga yang lebih tinggi. Jadi kami sama santri itu yang paling Masya Allah itu Pak kerepotan ya. Kita bawa anak banyak, kita di sini mungkin nggak diterima karena jumlahnya banyak, nggak cukup. Kita bawa ke sana lagi, sampai terakhirnya kita juga ada syekh yang di Solo itu ngasih rumah lama yang dari kayu untuk kita nginep anak putranya di tangga-tangga Pak. Santri saat itu jumlahnya berapa Pak? Jumlah santri yang putranya 30-an, yang putrinya 80-an. Semuanya, mohon maaf, selamat? Alhamdulillah semuanya selamat. Oke. Saya akan tunjukkan melalui visual drone, saudara, betapa porak-porandanya kondisi di sini, khususnya terkepung oleh tumpukan kayu. Bahkan ujungnya saja, gelondongan kayu ini dari titik saya berdiri tidak terlihat sama sekali. Ini dulunya apa, Pak? Ini lapangan badminton sini. Lapangan badminton? Iya, sana lapangan sepak bola. Bagaimana ceritanya bisa tumpukan kayu ini sebanyak ini bisa berada di pondok pesantren Bapak? Ya karena sebelumnya kan hujan berturut-turut ada 4 hari gitu kan. Ya. Maka air juga naiknya cepat gitu kan. Dan kayu ini ada di sini malam-malam. Paginya Malam hari? baru kelihatan. Oke. Artinya malam hari
Gelondongan kayu ini datang bersama dengan banjir Iya. dan baru terlihat pada pagi hari. Iya. Untuk tinggi banjirnya, Pak, karena ini kan banyak sekali ya gelondongan kayunya. Setinggi apa? Kalau 25 meter ada. Ini kan masih bawah lagi nih tentunya kan. Ini masih bawah lagi ya? Iya, ini kan ada kayu naik ini. Kira-kira batasnya, Pak? Batasnya itu masih ada bekas lumpur di atas sedikit itu. Lantai 2? Iya, lantai 2. Banjirnya sampai setinggi itu? Iya. Oke. Itu ada satu ataupun beberapa atap ya? Iya. Yang Ada runtuh? Yang nyangkut. Ada, oke. Itu ada kayu besar juga yang nyangkut ya, Pak ya? Iya, di atas itu kan, itu tempat makan santri. Tempat makan santri dan di sebelah kanan ada atap yang bolong juga ya, Pak? Iya. Oke. Oke, boleh saya lihat-lihat, Pak? Kita putari pondok pesantren ini boleh? Boleh? Oke. Iya. Ini adalah gawang ya, gawang yang tadinya berada di lapangan bola, tapi masuk sampai bahkan ke lorong dari pondok pesantren Darul Mukhlisin. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara. Oh. Ini lumpurnya lebih dalam lagi ya, Pak ya? Iya. Selutut juga, Bang. Selutut ya? Iya. Oke. Oh, selutut, betul. Ini berat sekali ya, saudara ya. Bahkan bisa dilihat ya, ini sepatu boot sudah terendam. Berat sekali. Oke. Ini ruang guru, Pak. Iya. Ini ruang guru yang kondisinya tidak ada yang bisa diselamatkan, Pak. Nggak ada. Oke, saya tunjukkan sekali lagi ya. Ini selutut dari pemahmuri dan ini juga sepatu boot saya tidak berfungsi sama sekali kecuali untuk melindungi dari material-material yang mungkin tajam ya, Pak ya. Oke. Ini bisa dilihat ya, tumpukan kayunya sangat banyak dan tidak hanya lumpur yang menyulitkan untuk melihat pondok pesantren ini, tapi juga kayu ini tentu menjadi tantangan yang sangat besar. Tidak hanya untuk dibersihkan, tapi juga untuk akses dari pihak-pihak yang ingin mungkin saja mengambil barang-barang mereka. Akan coba naik ke atas ya, Pak ya? Aksesnya ini ya, Pak? Iya. Dari sini ada, dari sana ada. Dari mana, Bang? Iya. Ini harus berhati-hati ya karena masih tertutupi lumpur dan tentu masih ada material kayu. Ini kayu juga bahkan masuk sampai bagian dalam hampir lantai 2 ya. Oke, dan ini adalah lantai 2 dari pondok pesantren Darul Mukhlisin yang bahkan juga masih tertutupi lumpur. Bekasnya, Pak. Oh, tinggi sekali ya. Lantai 2. Bisa lihat ya. Bahkan sebagian kepala saya, bagian hidung. Tentu. Oh, ini bagian apa, Pak? Kamar. Kamar ya? Iya. Oke, saya akan coba tunjukkan ini bagian kamar dari anak-anak yang sekolah di sini. Kasur, lemari, dan beberapa peralatan lainnya hancur. Oke, dan ini di lantai 2 ya. Iya. Oke. Saya akan tunjukkan lagi ya beberapa. Oh, itu masih ada pakaian ya. Iya. Pakaian dari santri. Ada sepatu juga.
Saya izin lihat ya Pak ya. Oke, ini kondisi dalamnya ya. Hancur berantakan. Tapi seperti ini kondisinya ya. Ini sudah kering. Kapuk ya. Nah, terendam air dan lumpur. Oke. Kalau untuk arah masjid lewat mana Pak? Dari sini ya, nanti baru kita. Oke, masih bisa ya Pak ya? Nanti. Oke, kita akan Kalau coba. jalannya kayak gini nih. Ini Al-Quran Pak. Iya, Mungkin dari udah kena banjir. sudah terkena banjir dan milik anak yang ada di sini ya. Kondisinya sudah kering. Oke, bagian dalam masih bisa terbaca. Dan yang memilukan adalah ini Al-Quran dan pemandangannya kayu-kayu gelondongan Pak. Iya. Itu lagi ada santri, lagi ambil bajunya. Oke, ini ada bisa dilihat ya. Itu ada 2 orang santri yang sedang mengambil baju. Dan marah. Ada yang bisa diselamatkan baju-bajunya? Basah semua. Tadi yang bisa berhasil diambil? Yang bagus-bagus. Baju. Handuk. Ya, ini baju yang sudah dimasukin ke plastik ya. Tapi ini kondisinya masih basah. Masih lumpur. Masih lumpur. Ya. Pernah terbayang tidak sebelumnya akan jadi seperti ini? Ya, ada banyak. Tidak terbayang sama sekali. Oke. Baik. Semoga ini bisa segera pulih kembali ya. Makasih ya. Bisa kita tunjukkan ini masjid yang terkepung oleh tumpukan kayu. Saya akan coba masuk ke dalamnya, lihat kondisinya separah apa. Saya akan menuju ke masjid ya, saudara, Darul Mukhlisin, dan ini adalah akses tangga yang atau sudah tertutupi oleh kayu. Bisa kita turun, Pak? Bisa, tapi kayak mendaki gunung. Kayak mendaki gunung? Nah, ini turunnya. Oke, saya akan coba ya, saudara ya. Tentu harus tetap berhati-hati, karena ini cukup berbahaya, Pak ya. Iya. Tangganya tidak terlihat sama sekali, Pak. Iya. Ini turun tangga menuju Masjid Darul Mukhlisin, tapi seperti turun gunung ya Pak? Saya akan coba ya, ini harus sangat berhati-hati karena licin dan banyak kayu ya. Betul-betul seperti menuruni gunung Pak. Tapi ini menuruni tangga dengan gelondongan kayu. Ini bagian samping ya Pak? Apa belakang Pak? Samping. Bagian samping ya dari Masjid Darul Mukhlisin. Ini oke. Sudah terlihat ya bagian dalam. Oke, ini lumpurnya lumayan keras ya Pak? Ini. Geser. Bismillah. Oke. Ini adalah bagian dalam ya dari Masjid Darul Mukhlisin. Bisa dilihat situasinya. Bisa dilihat ya lumpurnya ternyata kalau dilihat dari luar itu mungkin
tidak terlalu tebal ya Pak ya. Tapi kalau dilihat ataupun dimasuki bisa lihat selutut orang dewasa dan ini rata. Semua sudut tertutupi lumpur. Dan bisa dilihat juga bagian atas sebenarnya masih cukup baik ya Pak ya. Dan secara umum meskipun tertutupi lumpur bahkan hingga selutut, tapi masjid ini beserta dengan pondok pesantrennya masih berdiri dengan kokoh. Dan ini betul ya Pak, masjid yang biasa digunakan Untuk santri. dan tidak hanya santri tapi juga masyarakat. Iya. Saya beberapa kali bertemu ya Pak ya dengan masyarakat yang mengatakan bahwa masjid ini adalah benteng terakhir. Iya. Setidaknya untuk menghalau banjir, lumpur, dan juga kayu. Betul demikian? Benar, Pak. Lebih banyak kayu yang masuk nyangkutnya kemari. Nyangkutnya ke sini? Iya. Oke. Karena kan ini pintu air sebenarnya kan. Oke. Jadi karena ada bangunan, jadi kayu-kayu tadi masuknya kemari dulu. Oke. Dan tidak menembus ke rumah warga? Iya. Menurut Bapak, berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini semua? Untuk membersihkan pondok pesantren Bapak? Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah tentunya, mungkin ya bisa 1 tahun KBM tidak berjalan. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Sini kan kalau di hulu sana, masyarakatnya rata-rata memang penambang kayu. Mereka cari kayu-kayu di hutan gitu. Udah ada yang mesan biasanya gitu. Adapun kalau ada pohon-pohon yang tercabut ini pohon-pohon yang di samping sungai. Jadi kena kayu, jadi hanyut gitu. Oke. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah daerah atau mungkin juga kepada pemerintah pusat? Kami meminta bantuan khususnya pada pemerintah daerah Aceh Tamiang untuk bisa bantu-bantu sekolah kami biar KBM bisa berjalan dengan lancar seperti sedia kala. Saudara, saya tunjukkan itu ada garis polisi yang sudah dipasang ya di gelondongan kayu. Pak Yuki izin Pak, Dipo Pak dari Kompas TV Pak. Boleh ngobrol sebentar Pak? Boleh untuk prosesnya saja, ini kan sudah di garis polisi. Saya kemarin sudah beberapa hari ke sini. Ini apa yang dilakukan oleh Mabes Polri? Kita sementara hanya melakukan penyelidikan, melihat penyebab terjadi bencana alam ini sampai kayu-kayu ini sampai ini apa sih? Dugaannya sudah tahu Pak mungkin Pak? Karena ada informasi dari tebangan kayu, bahkan ada perusahaan sawit di sana. Oh, belum tahu kita soal situ. Kita masih ngecek sini aja, tumpukan kayu ini aja. Kalau dibilang trauma kali. Tengok air kami trauma kan, ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata.